Halo guys, selamat datang di Celoteh Sepak Bola bersama saya William dan Vincent. Ah, kalau nonton bola pagi-pagi mulu nih, bisa rusak juga sih kesehatannya. Baru satu match aja begitu lu. Gua bermatch-match. Sama lah, lu kira gue kagak. Tapi Gue kan lu tetap nonton. tidur bangun jam 5. Jam 5 Oh means ya, jam ya. 3 Korea kan. Enggak, jam Eh, jam 5 ini. jam 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 5 3 Korea, jam Indo. 3 Jam 3 Indo, Indo. Maksud gua masih jam masih 5 Korea. masih lebih ada kewarasan di sana gitu. Lu bisa tidur dulu jam 5 bangun. Gue jujur ya, yang kemarin, Lu nggak ya. bisa tidur jam 8 malam bangun jam 3 buat nonton Arsenal. Nih, Gak mungkin gue gitu. kasih tahu nih, yang kemarin nonton MU, Arsenal MU nih, gue jam 9.30-an udah tidur. Gue tidur, gue bangun, kan 9.30 di sini kan berarti jam, ya kan soalnya match gue tuh jam 2.30 Korea Iya, nih. iya. Jadi gue bangun jam 2 lewat. Gue bangun, gue lihat squadnya, gue pikir oh ya ini decent squad sih, It's your bisa lah. best kali. Apalagi yang lu Enggak kurang? sih. Lu bilang gak gimana Arsenal? Gila lu. Oh ya ya, maksud gue setelah gue ngeliat line up-nya, terus line up Arsenal keluar, Jadi, terus kan gue penasaran sama cadangannya Arsenal loh. nah, Jadi cadangan Arsenal di klub dipaparin, cadangan MU juga dipaparin. Menurut gue we've got a very decent squad gitu. gila lu. Apalagi yang lu bisa ganti dari squad lu? Yang main Pogba, Bruno Fernandes, AWB, Ya, Luke Shaw. yang empat backnya tuh gue udah oke lah. Gue Sama oke terhadap empat back mid sama sama depannya juga fine kali. McTominay sih yang gue agak kurang. McTominay sebenarnya menurut gue tuh ya untuk match kayak begini tuh dia Nggak boleh main. nggak boleh main. Yang match yang kayak gini tuh ya. Kok gue nggak tahu sih kenapa oleh selalu ngot. Ya McTominay itu work rate-nya tinggi. Iya. Cuma intelijen dia Kan sering untuk dikadal-kadalin Arsenal. intelijen dia tuh kurang kalau menurut gua. Intelijen bukan apa ya? Maksudnya dalam Mungkin picking a pengalamannya lah, pass. pengalamannya. Lo enggak loh, maksudnya kan lu bandingin sama Van de Beek kan. Van de Beek juga emang cara mainnya beda. Ya, Emang cara ya. mainnya itu beda gitu loh. Kalau Van de Beek tuh gua passing-passing yang deket-deket ya yang Tuh, istilah flick itu bagus lu banget. lu Cuma lihat. maksudnya emang mungkin nggak pas sama permainan MU kali. Kampret, lu lihat lu punya starting line up decent, gue punya gimana cuy? Gue begitu lihat Lalu terus list Shaka cadang. sama si ini kan, Shaka sama Thomas tuh. Betul. Tapi gue nggak ada Bukayo Saka. Lu tau gak? Pertama kali gue denger starting line up gue itu gue nggak cek di apps atau Instagramnya Hmm. Arsenal. Hmm. Gue denger dari teman. Pepe main nih gitu ya. Terus pertamanya tuh Willian main. Dia bilang, gue bilang nggak mungkin. Enggak. Iya iya iya, dari why Oh iya. mungkin misinformation kan. Mm-mm. Terus dia bilang, serius ini Willian main. Gue langsung kayak anjing, udahlah MU menang. Gue langsung bilang begitu cuy. Udah MU menang. Udah pasti confirm. Ternyata dia bilang gini, oh enggak nih. Salah. Ternyata Martinelli yang main, Sakanya nggak ada. Tadinya nggak ada Pepe, ada Saka, Willian. Gue kayak anjing apaan Oh, nih. Ternyata, berarti dia cek 1 jam sebelum. oh mungkin yang nggak confirm gitu Uh-uh. loh. Yang ya. Line up-nya itu selalu 1 jam sebelum match sudah harus ada. Ya. Udah gitu kan apa namanya? Gue kayak wah udahlah fucked up nih. Ternyata pas main, aduh gak ada Tierney, gak ada Saka ya, gak ada bedanya, tetap fucked up. Cuman gue ngerasa kita nggak start Willian tuh udah our best formation. Lu ngerti gak? Siapapun yang main except Willian is our best formation. Ah, Tapi gini. Oke lah, main dong. Kita main nih. oke. Iya, iya. Martinelli start. Gue seneng. Tapi setelah lihat dia punya kita punya performance under, ya pokoknya 45 minutes sih first half, gue ngerasa ya kita Lu defense di tuh bawah banget.
Kita defense too deep. Ya, Gini, menurut gue simple ya. Kan sepak bola itu kan juga ada psychological ya kan. iya betul. Nah, selama ada Martinelli, gue ngerasa gue tuh punya pemikiran bahwa gue gak ngerasa kita gak bisa dijebolin segampang itu gitu. Menurut gue ya. Even though you have, Dia udah nyelamatin sekali sih iya itu bukan di dalam nyelamatin kotak sih, penalti. itu Rashfordnya aja sih menurut gue nunggu-nunggu kayak itu stupid kan. Menurut gue itu stupid buat gue personally ya. Itu bukan Martinelli save chance itu gitu. Cuma menurut gue dibanding itu di save Martinelli lebih ke yang itu salahnya Rashford kelamaan menurut gue. Dan dia melakukan itu berkali-kali dalam match Rashford Arsenal umur MU cuy. berapa ya? Umur 20-ish. 23 apa ya? Ya, around that shit lah. Dan Kayaknya ini sih sih, dan gue ngerasa pas Martinelli diganti, gue fine actually. Gue kayak iya sih karena gue ngerasa kita jadi terlalu turun karena dia pengen ngebantu turun nih. Udah kayak gitu, digantinya sama ini kan, Willian kan? iya masih bangsat Willian, pala gue sakit cuy. Gue langsung kayak fuck man, udahlah kalah lah. Oke, kita ada bagus sebenarnya positifnya juga ada. Kita mainnya lebih maju gitu. Tapi masalahnya adalah it's Willian, what you expect? Gini deh, kalau Tapi Martinelli yang dapat bola iya, di depan congor itu, gue berani jamin mungkin lebih ada chance kita buat nyetak gol lebih tinggi dibanding Willian. gue nggak tahu ya. Mungkin kalau lu bilang harusnya kita menang gitu, tapi gue merasa ya ini adalah 2-point loss man buat gue sih. Ya, lu harus ngerasa 2-point loss buat lu sih karena lu challenging title. Sama Dan gini sih, gue nggak tahu ya, given any time ya, Cavani itu bakal nge-score gol yang depan gawang itu. satu lagi. Gue nggak ngerti kenapa Satu bisa lagi. nggak lewat. Bentar, gue ngerasa ini harus jadi 2-point loss-nya Manchester United. Ya karena lu ngelawan Arsenal yang nggak full. Ya nggak, bukannya gue sama membesarkan. below performance-nya juga loh. Enggak. Kalau menurut gue below perform, gini, kita lagi jelek, iya. Tapi kan formnya lagi bagus-bagusnya nih di season Betul, ini ya. tapi ya kemarin lawan MU, gue nggak merasa tertekan sama sekali. Ya kak, ya menurut gue menurut gue fans MU itu harus ngerasa 2-point loss karena as simply as kita nggak ada, lu lawan Arsenal yang udah emang lagi jelek, nggak full squad gitu. Betul. Gue Iya, mikir sih, makanya. gue mikir kalau seandainya itu KT main, Tierney main, Saka main, Aubameyang main, mungkin gue ngerasa ya, menurut gue probability kita kalau dengan cara main lo orang kayak kemarin deh, menurut gue kita bakal menang. Kalau kita punya squadnya, gue ngerasa itu our 2-point loss, bukan yours anymore gitu. Ini gue ngeliat Thomas Partey ya, yang dia ada beberapa kali dapat bola di tengahnya Arsenal, dapat, terus dia nge-cut through 2 orang MU, tau gak sih? Nge-drive ke depan, terus langsung nge-cut ke depan. Gila, man, itu bagus banget, parah. Nah, tapi gue itu anehnya Partey, lu tau gak sih? Dia kan tipikal pemain yang midfield yang agak kurus jangkung gitu kan. Ya. Tapi banget, man, dia sering banget kayak body vein kayak gitu loh, lu tau gak sih? Kayak, iya. Kayak gue dan konyolnya mati-matian. Iya, dan konyolnya banyak banget yang ketipu terus. Ngeri gak lu? Kayak dia bukan postur orang yang dribbler lah. Iya, makanya gini loh, dia kalau menurut gue ya, si Martial tuh cepet ya, Partey juga cepet sih gitu. Cuma maksud gue nih, si Rashford kan juga tuh sering tuh yang kayak mau lari ke depan terus nggak jadi apa gitu. Nah, itu lebih banyak buang tenaga sebenarnya daripada si body fake ini. Body vein itu efektif banget sih menurut gue. Ya maksudnya untuk pemain bola. Cuma setelah dia drive ke depan, itu pemain depannya nggak terlalu membantu. Iya. Yang Arsenal ya.
Iya. Agree. Karena dia drive ke depan sendiri ya. Nggak ada yang kiri kanan ngebuka atau langsung atau ikut lari lah, lu lari aja gitu. Lari mungkin minta dipas atau nggak ada, semua jogging. Depan cuma dia sendiri lari gitu. Tapi ya udah, Mhm. ya In tetap ya begitu. menurut gua the match kinda boring sih buat gue ya. Terus kayak Sama-sama. kayak Kayak first half kita udah lumayan ya hati-hati juga nggak first sih? half udah pasti kita didominate sama Manchester United ya. Udah parah Sama lah, ini sih. parah banget. But second half, lu tau gak? Gue sampai lihat statistiknya lagi dan gue ada surprise gitu. Oh iya ya, gue juga sebenarnya lumayan Karena soalnya di awal-awal babak kedua tiba-tiba Arsenal mainnya beda, lebih iya. lebih berani ke depan gitu. Makanya di situ Iya. MU juga rada keteteran. Nah jadinya MU yang drop downnya terlalu dalam, lo ngerti gak? Menurut Iya gua ya, untuk zaman sekarang ya sepak bola itu beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu kan, oh musuh pegang bola ya kita semua drop back gitu. sama lu lihat ini deh. Sekarang tuh harus menurut gua mainnya pressure tinggi. Buat gue ya personally, gue Betul ngerasa betul. So babak kedua bedanya apa nggak? Di saat MU kick off nih, uh, pemain Arsenal yang jaga itu udah lebih maju daripada babak satu. oh iya. Sampai Benar ke benar. ke kiri kanan, Luke Shaw Iya. sama si AWB juga. Iya. Dan emang harus menurut gue tapi susah ya untuk maintain ya. Mungkin kan kalau habis second half gitu, half time, second half baru start, ya dia kan habis di pep talk kan. Ada Ya, instruction baru gitu. Cuma seiring berjalannya kayak awal-awal first half juga menurut gue Arsenal masih oke gitu. Awal-awal ya. iya. Kita masih bisa naik gitu. Makin lama makin diserang kita jadi makin hati-hati makin turun. Psychological loh kayak Ya oh anjing kayak nggak bisa nih pasti kita main biasa tinggi. lah, mungkin nggak bisa gitu kan. Iya. Betul. Iya. Ya terus intinya sih menurut gua gue juga lu ngerasa tuh point loss. Gue deep down juga gue ngerasa it's a must win match gitu kan. Oh iya pastilah Kalau every lu nanya chances gue ngerasa kalau dari segi squad ya. Kalau dari segi squad gue ngerasa ya we should celebrate the draw gitu. Karena ya balik lagi ya. Gue nggak bisa expect apa-apa dari squad gue ya. Menurut gue untuk yang ini ya. iya. Tapi gue ngerasa balik lagi sih. Even though lu punya quality of chances lebih tinggi kayak Cavani deh yang depan congor. Oh itu dia men, 2 kali loh lu bayangin. Tapi gini, gue ngerasa balik lagi. Our statistic defensively lagi bagus-bagusnya gitu. Bener-bener lagi Oh, gila-gilanya. Dan oke lah, lu punya gini deh, depan congor aja lu kena blok berapa kali gitu. Cavani kena blok, apa kena blok. Terus yang bener-bener yang buat gue Cavani, yang yang Cavani menurut gua bukan kena blok loh, dia nggak dua miss, nggak dua miss. yang Suarez itu kena blok. Lu yakin? Yap, gue udah nonton replaynya. Yang ya boleh ler ke samping kenceng gitu loh, tau gak? Iya, itu kayaknya dia salah dia sih. Harusnya tuh, Dia aduh, nendang kena Suarez atau enggak Suarez ngeblok gitu. Gue tadi baru nonton soalnya. Yang konyol itu yang rebutan sama yang bukan konyol sih. Yang miss chance itu yang rebutan sama Martial satu. Yang Martial juga nge-chase the ball. Sama menurut gua chances yang paling bangsat MU made dan wasted Rashford depan gol, depan gawang, depan Leno. Lu lihat nggak Lenonya saking hati-hatinya dia lari terus dia berlutut, dia nggak berani tackle lagi kan. Dia berlutut-lutut iya, sambil maju-maju gitu. Itu pun dan bolanya sama lutut Leno tuh nempel kayak tabrakan dikit akhirnya Rashford tarik lagi baru passing ke Bruno. Bruno baru shoot dan itu ke atas gawang kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Sama satu chance lagi yang iya. Bruno Fernandes ini kalau nggak salah if I'm not mistaken ini first half Bruno Fernandes dapat bola sendiri lari lawannya David Luiz dia cut inside di finesse. Oh iya, Itu ding. menurut gua karena kenapa itu bahaya buat gua karena itu sweet spotnya Bruno dan semua orang tahu gitu finesse shotnya Bruno tuh kayak apa kan. Cuma nih gue nggak ngerti ya. Dia, kalau gue udah lihat lagi sih, apakah dia bisa ngambil satu touch lagi sebelum nembak? Agak riskan kali ya. Dia langsung tembak sih. Agak risky sih. Gua ngerasa ya. Tapi tapi kayaknya kalau dia ambil satu touch lagi ini mungkin bisa ya. Gue nggak tahu sih. Tapi gue, aduh, itu sebenarnya bagus banget. Cuma ya, ya udahlah emang performance-nya Bruno lagi turun. Gue harus ngakuin juga. Ya mungkin Coba capek ini sih nih, bro, capek sih yang menurut yang gue. gue
lu inget gak sih yang game sebelumnya lawan Sheffield yang kalah ya? Ya, Gila men, itu di racial abuse-nya parah banget. si Itu kan Martial. yang pemain-pemain yang gue sebutin yang istilahnya yang nggak perform di match itu kan Axel Tuanzebe, Martial kan salah satu, itu dua-duanya men. Gila itu Martial sampai istrinya apa Dihina-hina ya. diancem, Ya gue dia actually I'll kill your ya family. Ya jangan gue sampai ya disgusted banget actually sih. sama kayak Xhaka. Sama kayak Xhaka ada aja fans yang begitu sih. Maksudnya gini sih, gue benci banget ya sama Xhaka waktu itu ya, apalagi pas dia buka bajunya terus lempar captain armbandnya, gue marah Ya, banget cuy. Karena as a captain lu nggak boleh treat your club like that gitu. Kalau dan gue jadi ya, ya klubnya, ngerti. dan gue jadi klubnya juga, ya gue jual sih lah kalau gue ya. Cuman ya udah lewat kan, dan dia juga minta maaf gini-gini, dan dia jelasin oh karena istri gue tuh sampai dibawa dan sampai anak gue pun dibawa, dia bilang mau bunuh anak gue gini-gini gitu-gitu, terus sampai sampai anaknya yang belum lahir aja udah disumpah-sumpahin gitu, keguguran lah apa gini-gini gitu-gitu. Nah itu dia kan Dan kadang emang tuh menurut gue terlalu anjing banget kasar sih. gitu, kayak kayak ya too much lah, itu udah kelewat batas gitu loh menurut gue ya. As a fan kita disappoint sama player sama hasil, cuman ya jangan sampai begitu Iya, gitu nggak usah menurut gua. bawa-bawa ke Ya ya inilah ya gitu. ya keluar keluar dari football, karena balik lagi kan menurut gua it's a sport, dan ya udahlah gitu loh, lu ada menang ada kalah Iya, gitu, makanya. ada menang ya pasti ada kalah. Iya kita kecewa iya, apalagi gua ngerti sih maksudnya fans yang di sana ya, especially yang di London, dia orang spend money buat nonton waktu, gue ngerti, cuman ya tetap balik lagi nggak segitu ya, karena mereka juga manusia kan. Iya, iya. Sebenarnya di Inggris juga gimana ya? Emang paling rasis men. Ya Itu lu serius. kan korban. Gue Lu kan korban juga korban. pas itu orang. Ya Serius, ya serius. ya. Jadi semakin lu ke utara di Inggris ya, semakin lu ke utara itu semakin rasis orang ya di Ya sana. iya 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 iya. Tapi kadang serba salah ya. Kadang kadang kan masalah masalah racial ini kan rancu banget nih. Iya. Sebenarnya kan lu mau bawa kemana masalah racial ini kan sebenarnya tuh kayak rancu banget lah kalau gue bilang sih ya. Kayak misalnya ke black people, misalnya kan lu ngomong black people, wah gila lu rasis banget. Tapi kenapa lu memperbolehkan sesama orang hitam tuh manggil, you black apa gitu? Iya iya Maksud iya gue iya. Ngerti kalau ngerti. lu mau menghilangkan racial abuse ini, ya harusnya lu tuh udah nggak ada. Enggak, no Bahkan no lu no. untuk sesama Iya sesama iya orang iya. itu juga lu udah nggak boleh manggil dong. Karena Seharusnya kan iya iya gitu. iya, karena sesama misalkan kulit hitam panggil another black man, what's up nigga, what's up black gitu, misalnya kayak gitu Iya, ya. iya betul, betul. Iya, iya. Itu kan kalau gua let's say kita nggak hina dia black, tapi dia panggil each other black, gua kan jadi di luar kategori black dong. Betul, betul. Berarti lu rasis ke gua dong. Lu ngerti gak maksud gua? Oh berarti Makanya, gua makanya, nggak di circle lu. Ini pertama ya. makanya. Case Betul. pertama, oh berarti gua outer circle lu nih. Dalam artian lingkupnya oh udah beda. Gua tuh ras lain. Oke? Iya, iya. Tapi giliran lu yang dipanggil black, lu marah sama kita. Sedangkan lu Oh, lu treat, rasis lah gitu. iya iya. Makanya, Kadang makanya iya kayak iya iya. standarnya itu, Iya, lu mau gimana sih iya standar itu tuh emang kayak nggak susah. ada gitu. Iya, racism tuh emang susah buat dijustify, nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. Lu ngerti Betul, gak? betul. Iya. Ya, Ya udah gua lah, it aja is what it is. ke sana yellow monkey. Hah? Gua kayak yellow monkey. Gua sampai kayak wah, sama Ya mata. ya ya. Ya udahlah, maksud gua ya Iya. nggak nggak ada benernya, nggak bisa dijustify, nggak ada rules yang justify oh yellow monkey bener atau black bener, ngerti nggak? Ya ya udah, Betul, betul, betul. iya iya nggak ada Ah, benernya gitu. Oh ah, anyway, baik lagi. MU MU Arsenal, gue lihat statistiknya, gue kaget cuy. Secara angka ya, makanya gue selalu Betul, bilang betul. angka nggak bisa jadi patokan 100%. Shootingnya Contoh, lu orang berapa ya? Lebih tinggi dari kita ya lebih berarti ya? tinggi dari lu. On targetnya sama loh. On target sama. Enggak, banyakan lu 4, gue 3 kalau nggak salah. Atau beda, Oh gitu. ya ya, tipis-tipis. Oke, misalkan nih, lu kalau mau misalkan nih, gue tipikal orang yang nggak nonton nih.
Lu Mm. bilang it's your 2 point losses kan. Menurut Oh gue itu seri lah gitu. oh enggak lah, kenapa? It's ours karena De Gea made Itu more lebih saves. banyak. Oh. Iya ya, contoh misalnya kalau gue kan nonton Iya iya sepak iya. bola ya, ngerti nggak? Dari Ngerti situ gue ngerti. ngerasa statistik ya nggak segalanya gitu. Tapi balik Betul lagi betul. kalau lu tanya kedua tim performance-nya gimana ya, menurut gue it's disappointing. Menurut gue it's not entertaining at all. Kayak gini lah. Dua-duanya main hati-hati. Kayak iya. Ah, Maksudnya kayak gini loh, kayak ke misalnya bilang performance gimana, menurut gue mungkin 5-5 MU, 4-5 Arsenal, nggak sampai gapnya jauh banget gitu loh, ngerti kan? ya, Ya agree. emang segitu. Ya intinya first half didominate MU, second half kita bisa ya Ya bolanya di setengah-setengah kita lah kalau gitu. gue Ya, bilang ya. lah, iya. Dan Paling yang chances kita si De Gea chances selamatin kita dari chances Smith kita kan Rowe aja sih. chances kita yang banyak itu kan benar di second half kan. Betul. First half kita emang boring banget, emang parah lah. Second half kita made more chances jauh lebih daripada first half gitu. Dan Iya kan si De Gea dan selamatin apa? Tepis iya Smith ya, Rowe dan lihat kan? quality of our chances itu bukan yang kayak jauh-jauh depan kotak penalti loh. Itu depan corner. Ada satu. Jack, lu bayangin Willian depan gawang, bangsat. Nah kalau Willian mau racially abuse juga, gue gak sampai segitunya sih. Cuman jujur ya, gue juga tipikal orang yang cukup toxic di social media ya. Maksudnya kalau di football, maksudnya gue suka berargumen sih, lebih tepatnya bukan gue hina orang ya, tapi gue suka berargumen di komen 433 atau Arsenal Van TV atau Gue nggak demen orang sotoy. Sotoy banget men, parah. gue gak demen orang bias sih lebih tepatnya ya. Ada aja yang bela Willian kayak, oh he had a decent match. Oh ya bener, tapi still dia gak live up to Willian's name. No, gini. Decentnya dia tuh sama decentnya lu tuh mungkin berbeda. Given his record ya, given Williams record, ekspektasi di sini nih, ekspektasi. Performa dia sekarang tuh segini. Ya, biasanya tuh di bawah lagi. Iya kan. Jadi yang biasanya di sini tuh. Nah, kemarin lawan MU tuh dia di sini gitu. Ya, oke lah. Di atas bad performance-nya dia gitu. Oh, bener. decent nih. Tapi itu udah diturunkan banget loh. Dari why gue tetap nggak senang dia dipuji. Kenapa? Dia nggak live up to Williams name at Chelsea gitu. Iya. Gini deh, pas Hazard nggak ada, atau even pas Hazard masih ada di Chelsea, tulang punggungnya Chelsea ya Willian dan Hazard kan. Both wings masih bisa nusuk, both wings create chances after chances gitu. Sedangkan di Arsenal, wah anjing, liability bangsat. Serius. Lu lihat dia berapa kali miss pass, pasnya out. Dia mau pass back, bahkan mau pass back ke Suarez aja bisa out, Jack. Gue kira dia spesialis pass back, ternyata dia pass backnya masih bisa made mistake. Itu ya, pertama kan, ya. Gue fuck man. Depan gawang. Lu kan selalu ya. Depan gawang. Oh, yang dia naik. Enggak, bukan naik, kena AWB kan. Oh dia iya, di blok. Dia kayak come on bro. Aduh. Kenapa nggak tiang deket? Kenapa harus di finish sih? Ya udah, karena kita bukan di lapangan gitu. Iya, karena gue nggak di lapangan. Dan gini, gue nggak di lapangan, lu nggak di lapangan. Kenapa? Karena kita cupu. Ya betul. Dia juga cupu anjing. Come on. Masalahnya habis lu marah-marahin Willian, gue pengen marah-marahin satu pemain gue, tapi gue jadi gak berani. Smith Rowe played decently. Smith Rowe sih bagus banget sih. Tapi gak sebagus dia biasanya. Serius, lu lihat the way he pass. Ya gak bisa lah. Gue gak ngerasa kita. Tapi kemarin dia, ya kalau dia yang ada pas ke siapa, Pepe. Wah gila, itu bagus banget. Tapi kan terlalu curve kan. Ya kan ada angin bro. Ya I know. That is why. Gini loh.
lu nendang pakai kaki kanan kan. Good plan, well executed, and yet nggak ada chance dari situ ya. Ya Oh, udah gitu. Memang ya, ya apa gitu. Oh terus satu lagi PP menurut gua oke sih. Dibanding performance dia sebelumnya ya. iya. Menurut gua I'll take this. Bukannya gua lower my standard, emang gak live up to his price tag, tapi menurut gua better than yesterday gitu. Dia Iya, kalau win mau expect dari dia lagi. dia win vows banyak, dia dribble banyak, dia passing masih nemu, create chances. Ya udah. Terus nembaknya tipis-tipis lagi. Ah bangsat lu mention yang finesse apa deh. Gue kayak kita sambil teleponan dan lu denger gue pengen. Iya kan? Iya. Itu gue kaget Jack, itu the game udah lewat, maksudnya udah kayak Tapi enggak, setelah lihat replay lagi kan kita lihat dari arah atas sih. Oh, ya tipis. Tapi setelah lihat misalnya kayak replay nih, itu udah under TGS punya reach gitu. Jadi ya ya oh nggak bakal gol juga sih, maksudnya juga pasti ketepis juga. ya. Ya emang udah Dan sepengalaman itu. menurut gua back lu especially AWB sih itu played really well banget tuh AWB, gila Jack, Ya, untuk game kemarin AWB jago banget. gila Si lah. Luke Shaw keteteran malahan sama Pepe si Pepe. iya. Tapi ya udah memang Terus Martin Odegaard played kayaknya 10 menit doang ya. Ya dan gak gitu kelihatan sih. nggak ada kelihatan Ya apa-apa sih. belum lah. Menurut gua just give him 3 kali 90 menit. Iya, iya. Coba lihat dulu lah. Gila Ya nomor ya ya. 11 baru. MO, another MO. Martin Odegaard. Wuh, I'm Kalau excited gua sih. kemarin sih yang ya gini, Rashford deh, gua nggak tahu deh, kayaknya dia sama Cavani musuhan kali ya. Dan iya, gua ngerasa sih gitu ya, kayak musuhan. Itu yang ada awal-awal bola bagus tuh, si Rashford dapat, si Cavani tuh di kiri sana udah kosong. Iya Dia iya nggak iya. crossing loh. Iya iya. Iya, Anjing. iya sih. Iya itu konyol sih. Dia nggak crossing, gue nggak ngerti. Dia malah passing ke kanan ke Bruno. Padahal si Bruno lari ke situ itu supaya buat ngebuka Ngerti gitu. maksud lu. Ngerti kan? Jadi kan Ngerti. di depannya Rashford kan ada back di depan kirinya Rashford ada back. Nah, Bruno lari ke kanan supaya buat ngebuka si back yang depannya si Rashford gitu. Tetap dan nggak di aduh, ya kayaknya sih lagi musuhan sama Cavani, gue nggak ngerti. Oke, gua kalau lihat statistik ya, sekarang Arsenal tuh defensively Arsenal tuh second best in the league. Surprisingly. Wow. Firstnya udah pasti City ya. City Iya, iya. City cuma kejebolan 13 sih. Kedua Arsenal 20. Cuma karena gol rasio kita juga dikit jadi ya Ternyata City nyetak gol 37. Paling banyak Liverpool, ya oke 4-3 Leicester selisih juga 6. 7. Oh iya. Terus apa namanya? Leeds United kalah. Leeds United sorry. Leeds Menang United ding. menang lawan Leicester. Kok kalah sih? Gue mau ngomong Jadi Leicester yang kalah. Gila ya. Tottenham kalah. Oh, kayaknya top 4 gue udah mulai boleh sedikit bermimpi sih untuk mengejar walaupun gue di posisi 10 sekarang. nggak bisa aja kalau gue bilang sih ya. Kenapa? Nggak, maksud gue posisi top 4 itu udah perlahan-lahan udah mulai kebentuk. Siapa aja sih sekarang? Masih ada itu kan? United, Liverpool, Leicester. Leicester. Enggak, menurut gue Leicester susah sih. Top 3 menurut gue yang kebentuk. Top 4 masih ada satu slot lah. Menurut gue. Terus Chelsea Ya, menang first match under oh ya, first win, bukan first match. First win under Tuchel. to show. Ah,
poin berapa? 3-3. So next match Gila. ketemu siapa? MU? MU, aduh, ini nih. Gue setelah performance yang kayak gitu nih, gue next match ketemu siapa, gue udah nggak ada rasa pede lagi tuh sih. Ketemu Southampton, Oh, Soton lagi lumayan sih. Gua tapi nggak tahu dia di Southampton lagi klasemen berapa ya. lumayan. Lu bilang Southampton lumayan, tapi performance 3 match terakhir kalah, men. Oh, lagi jelek ya. Iya, 3 match terakhir kalah semua. Karena sempat dia di top 5, top 6 gitu kan dia. Ya, kita lihat lah ya. Ya, Arsenal next Si match Arsenal ketemu Wolves ketemu Wolves. dan gua rada takut Wolves sih. kemarin harusnya sih menang sih gue bilang. Harusnya menang. So Wolves bener-bener nggak ada penyerang, men. Gila, Iya. nggak ada penyerang. Jadi gue sempet nonton Wolves lawan siapa ya? Chelsea. Yang gamenya Thomas Tuchel. Itu aja Chelsea peluangnya lebih untuk ngegolin tuh lebih besar daripada Wolves. Emang Wolves lagi busuk banget. Lagi gini ya, 11 pemain intinya udah keluar, terus keluar kan cadangannya. Cadangannya main gila amburadul. Parah ya. Anak-anak semua di bawah, men. Anak Portugal. Oh, bisa main bola? Sini, ikut. Salah, Udah salah. gitu doang. Nggak gitu. Lu bisa main bola? Bisa. Portugal? Iya. Oh gitu. Ayo ikut. Iya, Ya, harus Portugal. Iya, jadi emang lagi kayak begini sih. Jadi gue sih nggak pede sih Arsenal menang. Ya, it's Arsenal sih. Gua masih ada takutnya tetap. Cuma gue berharap kalau emang Saka belum fit, Nggak usah di-risk sih kalau gue bilang. ya at least mainin Odegaard sih, jangan mainin Willian. Ya kemarin lagi bagus banget gitu. Kemarin Martinelli udah bagus. Odegaard, ada Smith Rowe, Pepe kayak udah menemukan formnya juga. Odegaard kan gantiin Smith Rowe kan kemarin. Smith Rowe. Dan si Martinelli kan diganti Willian kan. Maksud gua kalau mau coba mainin ini Lacazette depan, Smith Rowe tengah, kirinya Odegaard gitu. Odegaard kidal juga kan? Setahu gue Odegaard bisa main both wings juga. Gak cuma di attacking midfield. Setahu gue ya. Not his best position, tapi bisa. Menurut gue kayaknya harusnya bisa gitu. Ya, oke lah. Udahlah, gue sih lawan Southampton, ya menang 1-0 aja cukup lah. Gak usah banyak-banyak gue. Sumpah. Ya sama sih. Yang kemarin gue lagi pede-pedenya nih, gue kan harus bilang, wah MU harus ada menang meyakinkan nih. Ini dia nih lawan Sheffield United. Udah, nggak usah. Biar ya don't jinx it lah ya. Iya. Yang penting menang ya kalau aja Arsenal sih, ya gue juga sih. Gue yang penting menang deh. Karena udah nggak boleh hilang poin lagi cuy. Ini udah masuk tengah ke akhir kan soalnya. Jadi ngerti. Udah nggak boleh lose any point. Not even a draw sih menurut gue. Gue lumayan berdebat lumayan banyak di Twitter sama apps-nya MU. Banyak yang maki-maki apa segala macem ya. Terus gue bilang loh, ekspektasi dari awal MU buat juara tuh emang nggak ada. Sekarang dia di posisi puncak, tiba-tiba lu orang maki-maki mereka nggak mau juara. Lah kenapa sekarang lu maki-makinya gitu loh? Iya. Emang nggak ada gitu loh. Iya. Gue ngerti maksud lo. Setting targetnya itu dari awal itu buat closing the gap between City sama MU saat and Liverpool gitu loh. Dan gue ngeliat sekarang the gap it's close. Udah closer ya, bukan ketutup. It's getting closer. Gue udah lihat. Emang ada kemajuan. Tapi maksud gue tiba-tiba lu di posisi kayak gitu. Kecuali ya, enjoy gini aja sih. dong. Menurut gue fans gitu. MU boleh marah kalau emang dia orang di posisi 1 di bulan Maret gitu. Ya lu orang boleh marah menurut gue. Karena lu orang ternyata buang chance untuk menang title ya. Iya. Lu orang masih Januari. Misalkan fansnya udah marah-marah. Ya Arsenal been doing that for many years. Kita makanya sering banget, Arsenal dulu sering banget kali Januari. Lah juara paruh musim Arsenal langganan. Iya. Maksud gue ya
it doesn't mean anything gitu. Karena the real competition starts now. Iya, Januari ngerti. ke belakang tuh gila banget. Selalu Premier League tuh selalu gila sih menurut gue. Makanya itu gue makanya tuh bilang udah kita di posisi puncak itu udah plus poin maksud gue gitu loh. Iya. Kan emang target awal lu itu kan nge-closing the gap. Kalau lu bisa istilah posisi saat itu sebuah bonus menurut gue gitu loh. Lu Agree. ya kecewa pasti ya kan. Cuma maksud gue ngepet nggak usah Ya nggak usah sampai sampai diamukin gimana gitu. lah. Iya gitu. Sampai diamukin gimana gitu. Cuma kan menurut gue ya oke, dari sisi pemain lu mesti wake up dong. Gampar-gamparin lah. Ya jadi ya enjoy aja lah, ini kan maksudnya sebuah hiburan buat kita juga kan di masa kayak gini. Yep, agree. Ya menang kalah ya pasti sedih, cuma nggak usah sampai abuse orang lah. Nggak, maksudnya abuse keluarga lah, melebihi itu lah. Iya. Stay Nggak sampai keluarga fine. dan istri anaknya sih enggak lah, nggak sampai segitu sih. Iya. Ya even though gue benci banget sama Williannya, gue nggak sampai begitunya sih. Dan Williannya juga anjing, dia komennya disabled di Instagram karena dia tahu fans Arsenal tuh udah banyak yang hujat dia. Oke Iya. lah, that's all. Iya. Oke guys. Guys, jangan lupa yang nonton, jangan lupa drop a like, comment, subscribe. Perlu diingat nih, ini adalah channel buat fans aja, jadi kita bukan pundit profesional, bukan komentator profesional. Agree. Ini aja pembicaraan dari fans yang sangat Perspektifnya bersemangat fans, iya. pada ke timnya mereka sendiri. Agree. Jadi nggak usah jangan terlalu serius gitu. dihujat juga lah. Kita cuma dari ego sendiri, ego kita sendiri gitu. Benar. Ada dari sisi profesionalisme. Oke, dan di luar sana buat guys, sampai ketemu lagi di episode. Jangan lupa apa nih? Stay safe. Ya dong. Oh, pakai masker. Iya, Indo makin parah cuy. Oke, stay safe guys. Sanitize your hand. Bye-bye. Bye-bye.